Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan saya, yaitu Pak Suparman. Baik siswa dan siswi, materi kali ini yaitu tentang struktur teks fabel, di mana fabel itu merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita fabel ini memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat, di mana rangkaian sebab akibat ini diurutkan dari awal sampai akhir. Nah, semua cerita baik fabel ataupun yang lainnya ini tersusun dari beberapa bagian yang disebut dengan struktur. Dengan adanya struktur dari sebuah cerita, maka cerita tersebut terbentuk, ya. Nah, pada materi kali ini mengenai struktur teks fabel, ya, ada beberapa struktur. Apa saja strukturnya? Yang pertama yaitu orientasi. Strukturnya itu, di mana orientasi itu adalah bagian awal, ya, bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan. Jadi orientasi itu ya pengenalan. Seperti kalian misalkan baru masuk sekolah, ada masa orientasi, yaitu masa pengenalan. Ini ada di awal, ya. Apa yang dikenalkan? Yaitu pengenalan tokoh. Tokohnya siapa saja dalam fabel itu. Kemudian pengenalan latar tempat, ya, tempatnya di mana terjadinya. Kemudian latar waktu, kapan terjadinya. Ini disebut dengan orientasi. Ya. Misalkan, ya, contoh pengenalan tokoh, latar tempat, dan latar waktu. Seekor semut hitam berjalan di tengah lapangan pada waktu pagi. Seekor semut hitam berarti itu tokohnya, ya. Berjalan di lapangan berarti latar tempat, pada waktu pagi hari berarti latar waktu. Nah, itu yang pertama, ya, yaitu adanya orientasi. Jadi ini ada di awal, ada di paragraf awal. Kemudian yang kedua adalah komplikasi. Apa itu komplikasi? Komplikasi itu adalah bagian cerita yang berisi konflik. Konflik itu permasalahan, ya. Setiap hidup dalam kehidupan manusia ataupun binatang dalam fabel itu pasti memiliki permasalahan hidup, ya, atau konflik, ya. Jadi komplikasi ini adalah konflik atau permasalahan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lainnya. Nah, ini ketika misalkan semut tadi yang berjalan, ya, di tengah lapangan yang luas, tiba-tiba dia melihat seekor kepompong atau melihat kepompong, ya, melihat kepompong di atas pohon atau di ranting pohon. Kemudian kepompong itu diejek oleh sang semut. Misalkan kata semut itu, "Hei kepompong, kamu tidak berdaya, ya. Kamu diem saja, gak bisa kemana-mana. Lihat dong aku bisa berjalan ke sana, bisa bermain ke sini. Ya, kamu gak bisa kemana-mana, kasihan deh lo." Nah, itu menunjukkan adanya konflik atau adanya permasalahan antar tokoh dengan tokoh yang lainnya, ya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu resolusi. Apa itu resolusi? Resolusi itu adalah
bagian cerita yang berisi pemecahan masalah. Ya. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh si tokoh ini terpecahkan. Contoh misalkan semut tadi yang mengejek kepompong, suatu hari dia berjalan-jalan lagi setelah hujan turun, sehingga licin jalan itu. Karena licin akhirnya dia terjatuh dan tercebur ke kolam air, ya, ke penampungan atau ke kolam air yang dalam. Nah, sehingga si semut ini mau tenggelam dan dia minta tolong. Apa yang terjadi? Ketika sang semut menghadapi permasalahan yang rumit, dia tidak bisa berenang, datanglah seekor kupu-kupu yang kemudian menjulurkan ranting ke semut tersebut dan kemudian diangkat, semut itu dipindahkan ke tempat yang aman. Nah, berarti itu adanya pemecahan masalah dari tokoh yang dihadapi. Kemudian struktur yang keempat adalah koda. Ya. Apa itu koda? Koda itu adalah bagian akhir cerita di mana di dalamnya itu berisi perubahan sikap, ya, perubahan sikap yang terjadi pada tokoh. Dan selain itu juga ada pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Nah, itu disebut dengan koda. Nah, bagian koda ini boleh ada, boleh tidak, atau bersifat opsional. Ya. Jadi opsional itu bisa ada, bisa tidak ada koda ini. Contohnya bagaimana bagian akhir cerita dengan adanya perubahan sikap dari tokoh tersebut. Misalkan tadi sang semut yang sudah ditolong itu, ya, berterima kasih kepada sang kupu-kupu. Kemudian dia bertanya semut itu kepada kupu-kupu, siapakah engkau sebenarnya? Kata si kupu-kupu, aku adalah kepompong yang selalu kamu ejek setiap pagi. Ya. Akhirnya si semut menyesal, dia sudah menghina si kepompong yang ternyata berubah menjadi kupu-kupu dan menolong si semut tersebut. Akhirnya si semut berjanji tidak akan menghina kepada makhluk yang lainnya walaupun dia tidak berdaya. Nah, adanya perubahan di sana bahwa sang semut berjanji tidak akan menghina kepada makhluk yang ada di muka bumi ini. Itu ada adanya perubahan sikap disebut dengan koda. Kemudian di situ juga terdapat adanya pelajaran bahwa kita tidak boleh menghina makhluk Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan koda. Jadi ini bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak ada. Nah, itulah siswa dan siswi yang berbahagia mengenai struktur cerita fabel. Saya kira cukup sudah untuk materi kali ini mengenai struktur cerita fabel. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi nanti pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.